Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini. Di mana melalui renungan ini saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu ingin berlangganan dengan renungan ini, silahkan lihat tombol gabung di bawah video ini. Kalau tombol gabung masih berwarna hitam, silahkan ditekan dan pilih paket berlangganan saudara, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini. Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 17 sampai 25. Kisah Para Rasul 27 ayat 17 sampai 25. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini, akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah,
yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini, akan selamat karena engkau." Judul renungan kita hari ini adalah, Saat Kita Menghadapi Badai Hidup. Sahabat Suara Kasih, bayangkan saat Anda sedang berlayar menaiki sebuah kapal, dan setelah di pertengahan lautan tiba-tiba muncul badai besar. Apa yang kira-kira akan Anda lakukan? Apakah Anda akan panik dan takut? Anda juga mungkin akan mendesak nahkoda dan awak kapal untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan semua orang. Di Kisah Para Rasul 27, dikisahkan tentang pengalaman Rasul Paulus saat dalam perjalanan menaiki kapal dari Kaisarea menuju Roma, kapal yang ia dan puluhan orang dilanda badai hebat, dan selama 13 hari mereka terombang-ambing di lautan hingga akhirnya terdampar di Pulau Malta. Kita bisa bayangkan betapa hebatnya goncangan emosional yang dialami orang-orang di dalam kapal, ketika mereka harus bertarung nyawa selama belasan hari di atas lautan. Tetapi mari melihat bagaimana respon Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 22, dia berdiri di hadapan semua orang dan menguatkan mereka, sekalipun mungkin dia merasa kecewa karena nasihatnya tidak didengarkan. Namun Paulus menguatkan mereka agar mereka tetap bertabah hati, dan bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang akan kehilangan nyawa di dalam situasi tersebut. Bagaimana Paulus bisa berdiri sebegitu berani dan percaya? Jika kita membaca seluruh perikop ini, kita akan menemukan bahwa Paulus memiliki jangkar iman yang teguh di dalam Tuhan. Sahabat Suara Kasih, ada 3 jangkar iman yang membuatnya yakin dengan penyertaan Tuhan, sekalipun saat badai melanda. Pertama, percaya kehadiran Tuhan. Paulus ingat bahwa meskipun kapalnya terombang-ambing, Tuhan tetap melihatnya. Malaikat Tuhan datang dan berkata, "Jangan takut." Kisah Para Rasul 27 ayat 24. Kedua, tujuan Tuhan. Pertemuannya dengan malaikat meyakinkan Paulus akan tujuan Tuhan dalam hidupnya, jadi dia tahu bahwa badai tersebut tidak akan menenggelamkannya. Ketiga, janji Tuhan. Paulus dengan tegas menyampaikan, "Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Iman yang dimiliki Paulus membuatnya percaya akan janji Tuhan, sehingga dia berdiri untuk menyatakan janjinya kepada orang-orang yang sedang berputus asa dan khawatir dalam hidupnya. Marilah kita renungkan. Jadi ketika kapal kehidupan kita sedang diombang-ambingkan badai, apa yang harus kita lakukan? Mari mengambil langkah untuk mencari kehadiran Tuhan, percaya tujuannya dan mengimani janji-janjinya terjadi dalam hidup kita. Percayalah bahwa badai pasti berlalu. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Dia berjanji kita tidak akan tenggelam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami.
Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini. Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.